tahun 2008 tentang pelayaran di pasal 154 sebenarnya ada itu kalau sebut kapal, tapi di dalam memang cipta karya, cipta kerja, saya itu pasal 154 ini kalau salah tidak dihapus, tapi masih muncul di 155 itu ada terkait dengan pengukuran kapal, di mana terkait dengan aturan pengukuran kapal ini berawal dari ordonasi pengukuran kapal tahun 1927, kemudian ada peraturan internasional juga tentang peraturan pengukuran kapal, kemudian dituangkan di dalam Perpres 5 tahun 89 tentang pengesahan daripada International Convention terkait dengan pengukuran kapal oleh Misejonen tahun 69, diratifikasi dengan Keputusan Presiden nomor 5 tahun 1989. Dari situ kemudian muncul keputusan Menteri Perhubungan pasal 1 tahun 90 terkait perhubungan kapal Indonesia, dan terakhir direvisi dengan peraturan nomor 8 tahun 2013. Terkait dengan metode pengukuran ini itu sesuai dengan di Undang-Undang 17, di PP 51 tahun 2002, kemudian di Permenhub itu ada 3 jenis metode pengukuran kapal, yaitu metode dalam negeri, internasional, dan juga metode khusus, di mana tujuan diadakan pengukuran ini adalah dalam rangka untuk memperoleh identitas fisik kapal yang berupa ada panjang, lebar, dalam, kemudian ada tonase kotor, gross dan tonase bersih, net tonnage, kemudian ada penerbitan surat ukur. Ini tujuan daripada adanya pengukuran. Kemudian dengan adanya surat ukur tadi bisa digunakan untuk dalam penetapan aturan yang diberlakukan terhadap kapal yang berkenaan dengan pelayaran kapal, karena di situ sudah muncul terkait dengan tonase kotor, GT atau NT-nya. Kemudian dengan dasar ukuran kapal tadi dapat bisa digunakan juga untuk menentukan kisaran biaya atau pajak-pajak PNBP yang dikenakan terhadap kapal. Dan surat ukur itu juga dijadikan sebagai persyaratan dalam rangka untuk melakukan pendaftaran dan penerbitan surat tanda kebangsaan kapal. Untuk pengukuran ada tempat atau tempat atau PT di Juru Laut yang sudah ditetapkan sebagai tempat pengukuran kapal, di mana masing-masing tempat pelabuhan tadi atau PT di Juru Laut tadi sudah diberikan yang namanya kode pengukuran. Jadi sudah ada 176 tempat atau pelabuhan yang digunakan sebagai tempat pengukuran, di mana mereka masing-masing sudah punya kode pengukuran. Tentang pengukuran kapal ini, untuk kapal dibagi sesuai dengan di Undang-Undang 17 tahun 2008 itu ada panjang yang kurang dari 24 meter dan ada panjang yang lebih dari 24 meter. Di mana untuk kapal yang 24 meter kurang dari 24 meter ini adalah metode yang digunakan adalah metode dalam negeri. Sedangkan untuk panjang 24 lebih ini digunakan sebagai metodenya akan digunakan metode internasional, di mana ahli ukur yang harus melakukan kegiatan tersebut, di mana untuk dalam negeri adalah khusus ahli ukur yang untuk metode dalam negeri, di mana ahli ukurnya adalah tentu harus dilakukan pengukuran sebagai ahli ukur metode dalam negeri. Begitu juga untuk panjang kapal yang 24 lebih ini dilakukan oleh ahli ukur untuk semua
metode ahli ukur internasional yang dilakukan internasional, dia bisa melaksanakan pengukuran metode dalam negeri maupun metode internasional. Tetapi untuk metode ahli ukur metode dalam negeri tidak bisa atau belum mempunyai kewenangan untuk melakukan pengukuran untuk kapal yang ukuran 24 atau lebih. Ini adalah persyaratan dalam rangka untuk pengukuran kapal. Ini tadi yang saya sebut tadi adalah metode pengukuran dan jenis surat ukur yang ada, yaitu metode ukuran dalam negeri, yaitu khusus untuk kapal yang berukuran panjang kurang dari 24 meter, di mana surat ukurnya adalah surat ukur dalam negeri. Sedangkan metode pengukuran internasional ini adalah metode pengukuran internasional yang mempunyai dasar dari pengukuran adalah dengan metode pengukuran internasional dasar dari konvensi internasional atau Convention Instrument tahun konvensi ya, tahun 69, di mana TMS-nya sudah kita ratifikasi tadi dengan kongres tadi, di mana ini adalah untuk ukuran kapal yang panjangnya 24 meter lebih. Jadi untuk kapal yang kurang dari 24 meter boleh atau bisa melaksanakan metode pengukuran internasional ini, tetapi harus ada permintaan dari pemilik. Mana kalau pemilik menghendaki walaupun ukurannya kurang dari 24 dengan metode internasional bisa. Kemudian yang metode yang ketiga adalah metode khusus, di mana metode ini adalah yang digunakan khusus atau nanti penerbitan itu surat ukur khusus untuk kapal-kapal yang melewati terusan Panama atau terusan Suez. Ini adalah surat ukur khusus. Jadi ada 3 jenis metode pengukuran dan surat ukur yang diterbitkan untuk dalam negeri, metode internasional, dan metode khusus. Jadi SOP atau prosedur penerbitan daripada pengukuran kapal ini adalah pertama dari permohonan dari pemilik atau yang dikuasakan, di mana melakukan permohonan kepada pelabuhan di tempat pelabuhan yang bisa melakukan pengukuran, di mana pelabuhan tadi sudah mempunyai kode pengukuran, atau bisa juga melakukan permohonan kepada pusat, yaitu dalam adalah Direktorat Perkapalan dan Kelautan. Dengan adanya permohonan tadi, maka dilaksanakan pengukuran kapal, di mana dari dasar pengukuran kapal tadi itu dibuat yang namanya daftar ukur. Dengan dasar daftar ukur tadi, pemohon nanti akan ada PNBP di situ, di mana pemohon nanti akan dikenakan PNBP. Setelah kemudian PNBP nanti akan diterbitkan surat ukur sementara. Surat ukur sementara ini adalah sebagai dasar dalam rangka untuk penerbitan surat tanda kebangsaan. Sedangkan daftar ukur yang telah dibuat tadi itu terlebih dulu harus dikirim ke pusat dalam dari Perkapalan dan Kelautan untuk dilakukan pengesahan, yaitu dengan pengesahan daftar ukur. Kemudian dengan dasar kalau penerbitan pengesahan dengan dasar daftar ukur yang telah disahkan tadi, maka UPT bisa menerbitkan yang namanya daftar atau surat ukur tetap. Di mana untuk surat daftar ukur yang belum disahkan itu adalah diberikan penerbitan surat ukur sementara. Tujuan diterbitkan sementara ini adalah dalam rangka kapal agar bisa beroperasi atau beroperasi sambil menunggu pengesahan daftar ukur dan diterbitkannya surat ukur tetap. Dengan dasar surat ukur sementara ini maka diterbitkan surat tanda kebangsaan yang sifatnya sementara juga, yang tujuannya dari kapal supaya bisa beroperasi. Masa berlaku surat ukur sementara ini hanya 3 bulan, di mana di waktu 3 bulan ini pemohon atau pemilik atau UPT terus bersangkutan harus mengirimkan daftar ukur tadi untuk dilakukan pengesahan ke pusat
sehingga dengan dasar tadi bisa diterbitkan surat bertetap. Sehingga dengan surat bertetap tadi, maka akan terbit surat tanda kekuasaan yang sifatnya tetap. Sedangkan untuk punya kapal yang kurang dari 7 itu langsung dilakukan oleh surat keterangan pendidikan pas kecil di UPT atau di daerah. Setelah diberikan surat bertetap tadi, maka akan keluar yang namanya tanda selat atau tanda di mana menunjukkan kapal tadi ukuran daripada kapal tersebut. Surat tanda kebangsaan ini adalah sebagai bukti hak milik atas kapal, di mana sesuai dengan di PM 39 tahun 2017 tentang pendaftaran dan kebangsaan kapal, itu ada persyaratan yang terkait dengan pendaftaran kapal, yaitu khusus untuk kapal yang bangun baru itu yang dibuat oleh dalam negeri. Ini persyaratannya diantaranya adalah kontrak pembangunan kapal, kemudian berita acara surat terima kapal dan surat keterangan galangan. Pak, ini Pak, Baik, untuk bukti pemilikan atas kapal ini adalah persyaratan-persyaratannya, mungkin bisa lihat di dalam set ini. Khusus untuk kapal baru yang ada yang dibuat dari bank tradisional, di mana di situ persyaratan ada surat keterangan hutang yang diketahui camat, kemudian surat keterangan hutang yang dilampiri surat keterangan milik yang diterbitkan oleh camat. Kemudian untuk kapal yang diterapkan di negara lain misalnya ada bill of sale, kemudian ada surat persetujuan penggunaan bendera atau instruksi nama terkait dengan penggunaan bendera, ada surat keterangan galangan, ada surat desem sertifikat untuk kapal yang ganti bendera. Itu terkait dengan sebagai bukti hak milik atas kapal. Sedangkan untuk persyaratan pengukuran kapal itu ada di PM 8 tahun 2015 tentang pengukuran kapal, di mana permohonan pengukuran kapal diajukan oleh pemilik kapal atau yang dikuasakan kepada Direktur Jenderal atau Staf Bandar di bawah tempat kapal berada, dilengkapi dengan dokumen-dokumen, ya, misalnya ada bukti kepemilikan, sesuai dengan peraturan, dan gambar-gambar kapal yang digunakan dalam rangka pelaksanaan pengukuran kapal. Kemudian ada, kalau sekarang ini ada yang disebut dengan rekomendasi untuk kapal penangkap ikan, itu PPKP yang terkait dengan pengadaan kapal perikanan. Itu informasi terakhir, tapi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kemungkinan PKP ini juga belum jelas juga. Nanti kita lihat bagaimana dari KKP terkait dengan rekomendasi ini. Ini contoh surat ukur yang diterbitkan, yaitu dengan surat ukur internasional yang dasarnya adalah International Tonnage Measurement, ya, tahun 69 konvensi. Ini surat ukur dalam negeri, contoh yang diterbitkan. Kemudian terkait dengan pendaftaran kapal, itu dasar hukum dari pendaftaran kapal tadi sudah dijelaskan juga pasal KWP tadi terkait dengan KUHD pasal 314 dan peraturan pendaftaran bagi nama, ya. Undang-Undang 17, PMPP Peraturan 51, Permenhub tahun 20 tentang penyelenggaraan sistem prosedur pengendalian bendera, dan Permenhub tahun 13 tahun 2017 nomor 39 tentang pendaftaran kapal,
Tadi sekilas tadi sudah dijelaskan oleh Kapten Dias. Tujuan daripada pendaftaran kapalnya adalah dalam rangka untuk memperoleh surat tanda kemasan kapal dan memberikan identitas yang jelas, fisik dan pemilik pada kapal, dan mencatat dan mengikuti terus beban-beban hak dan tanggungan dan sebagainya yang ada pada kapal terkait dengan hipotek, kemudian mencatat dan terus-menerus setiap perubahan yang terjadi atas kapal, nama, mesin, untuk badan kapal, dan agar bisa juga dijadikan jaminan utang atau hipotek kapal. Itu tujuan diadakan pendaftaran kapal. Kemudian pasal 158 Undang-Undang Pelayaran nomor 17 tahun 2008, di situ disebutkan di ayat 1 kapal yang telah diukur dan bebas laut ukur dapat ditawarkan di Indonesia oleh pemilik kepada pejabat pendaftar dan satu kapal yang dilakukan oleh menteri. Kemudian yang bisa didaftarkan di Indonesia yaitu kapal dengan ukuran sekurang-kurangnya 7 gross ton. Kemudian dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Dan ada kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia. Kemudian di ayat 3-nya kita dilakukan dengan pembuatan akta pendaftaran dan sejahtera dalam daftar kapal Indonesia. Dan sebagai bukti kapal yang didaftarkan, beberapa pemilik diberikan amanat cross akta pendaftaran kapal yang berfungsi pula sebagai bukti hak milik atas kapal yang telah didaftarkan. Pada kapal yang telah didaftarkan wajib dipasang tanda pendaftaran. Pejabat pendaftar kapal itu adalah di pendaftaran yang oleh pejabat pendaftar dan catat bagi nama kapal yang dilakukan oleh Menteri Perhubungan. Kemudian ada pejabat pendaftar yang dibantu oleh pegawai pembantu pendaftaran dan bagaimana kapal. Dan pejabat pendaftar dan catat bagi nama kapal serta pegawai pembantu pendaftaran kapal dan catat bagi nama kapal adalah pejabat publik karena dilakukan dan diberikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani hukum. Hal ini untuk membuat akta pendaftaran. Kapal yang didaftar di Indonesia adalah sesuai dengan Permenhub PM 39/2017 adalah kapal yang sudah diukur yang telah diukur dan sudah mendapatkan surat ukur. Dan itu adalah persyaratan pada surat ukur tadi yang dilakukan oleh ahli ukur. Kemudian didaftarkan di Indonesia oleh pemilik kepada pejabat pendaftar mencatat balik nama kapal. Tadi disebut juga ya dengan di undang-undang tadi bahwa kapal yang didaftarkan adalah yang sekurang-kurangnya ukuran gross ton 7, kemudian milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau milik badan hukum yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia. Tadi dokumen persyaratan untuk pendaftaran dari surat ukur, bukti kepemilikan, identitas pemilik, dan sertifikat untuk kapal asing. Dan cara pendaftaran kapal, pendaftaran kapal milik atas kapal dilakukan dengan cara membuat akta oleh pejabat pendaftar dan mencatat balik nama kapal. Kemudian akta pendaftaran ditandatangani oleh pemilik atau yang dikuasakan. Kemudian pejabat pendaftaran dan mencatat balik nama kapal dan pegawai pembantu daftar dan balik nama kapal. Penerbitan akta pendaftaran ini adalah sebagai bukti pendaftaran atas kapal pada pemilik bahwa kapal telah didaftarkan di Indonesia dan di situ berhak mendapatkan tanda pendaftaran
Terus akta pendaftaran ini ditandatangani oleh pegawai pembantu pendaftaran dan balik nama kapal. Terus akta pendaftaran adalah akta otentik karena dibuat dan disebutkan dalam bentuk mendukung oleh pejabat umum yang pernah membuat akta yang dimaksud. Kemudian berakta mendatang bukan dengan kapal, jadi tidak harus ada di atas kapal. Jadi dengan adanya berakta kapal inilah yang nanti bisa dijadikan sebagai anggunan penjaminan di bank sebagai hipotek. Ini contoh tanda pendaftaran. Tanda pendaftaran di sini contohnya adalah misalnya di 2009 KA nomor titik 165L. Ini adalah contoh tanda pendaftaran di mana 2009 adalah merupakan tahun pendaftaran yang didaftarkan tahun 2009. Kemudian KA-nya adalah kode pengumpulan di mana kapal didaftarkan. Di mana KA ini adalah contoh untuk pelabuhan Tanjung Perak atau Surabaya, Tanjung Perak Surabaya. Dan nomor NO ini adalah singkatan dari nomor 165 adalah nomor akta pendaftarannya. Sedangkan L ini adalah kategori pendaftaran karena ada 3 jenis huruf di sini. Ada L, ada N, ada P. L itu untuk kapal laut, N itu untuk kapal nelayan, dan P adalah untuk kapal yang berlayar di sungai atau danau atau kapal dalaman. Ini jenis atau kode tanda pendaftaran yang harus dipasang di kapal. Daftar kapal Indonesia dikomunikasikan dalam kapalnya yang terdiri dan ini harus tersimpan di kantor pendaftarannya yang terdiri ada daftar harian, daftar induk dan daftar pusat. Daftar harian dan daftar induk diserahkan setiap tempat pendaftaran kapal melalui daftar induk, daftar itu catatan di atas kapal yang terdaftar. Nah, daftar pusat diserahkan di Direktorat Perkapalan dan Perlautan yang berdasarkan tembusan daftar induk yang diterima dari setiap tempat pendaftaran kapal oleh daftar pusat dapat titik tempat sebuah kapal didaftarkan. Jadi pendaftaran kapal ini pun sekarang kita sudah melalui sudah online, di mana ini sudah masuk ke database di pusat. Di mana dengan database tadi kita bisa melihat ya pendaftaran kapal, pendaftaran ukuran kapal ya, yang saat ini bisa dilihat di website di kapal.depu.id ya. Itu terdiri dari daftar kapal Indonesia. Untuk proses pendaftaran kapal itu sendiri, ini ada dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Contohnya misalnya ada permohonan, ya, kemudian ada surat ukur, ada bukti kepemilikan, identitas pemilik, kemudian ada diregistrasi apabila itu orang kapal asing atau sertifikat. Ya. Kemudian untuk kapal ikan ada rekomendasi kapal penangkap ikan. Saat ini yang masih berlaku terkait dengan proses pendaftaran. Kemudian ini semua akan dicatat di daftar harian. Ini diajukan ke pejabat pendaftar di pelabuhan atau di kapal. Kemudian dari sini diproses oleh pejabat pendaftar. Kemudian akan diterbitkan penandatanganan di minat akta. Di minat akta ini akan ditandatangani oleh pemilik, oleh pejabat pendaftar dan bayar kapal, dan juga ada pejabat pembantu, pegawai pembantu pendaftar dan balik nama kapal. Kemudian dari minat akta ini diterbitkan yang namanya bos akta yang ditangani oleh pegawai pembantu pejabat pendaftaran, pegawai pembantu pendaftaran dan balik nama kapal. Dari 15 bos akta ini
akan diberikan penomoran tanggal dan kemudian ada diterbitkan PUT atau pembayaran NPP kepada pemilik. Ya. Setelah dilakukan pembayaran NPP, maka bertata ini akan diserahkan ke pemilik sebagai bukti kepemilikan dari kapal. Kemudian setelah dilakukan pendatangan ini, maka akan dibuatkan nota dinas kepada pelabuhan untuk pemasangan tanda pendaftaran, di mana pelabuhan pendaftar di mana kapal berada nanti dilakukan dengan diterbitkan adanya berita acara pemasangan tanda pendaftaran. Dan mulai saat ini, ya mulai dan sekarang ini untuk pendaftaran kapal ini bisa dilakukan secara online, tadi disebutkan, di mana database semua kapal semua tercatat di dalam online ini yang disebut dengan kapal.go.id.